Sob, toko-toko pada tutup karena sepinya pengunjung. Biasanya tempat ini tuh nggak pernah sesepi ini. Selalu bagaikan lautan manusia. Tapi lihat sepanjang jalan toko-toko tutup di hari Chinese New Year ini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gini, sob. Meskipun Chinese New Year semua pada buka dan akan ramai sekali pengunjung. Hi, welcome back to my channel Apple Simanjunta. Happy Chinese New Year for you all who is celebrating. Selamat tahun baru Cina untuk anda semua yang merayakannya. Nah, sob, saya berada di sini lagi karena memang ini lokasinya yang paling cukup terkenal ya, bukan cukup sih, emang terkenal banget sebagai ikonnya kota Makau ini. Oke, sob, saya mau cerita ya. Ya seperti inilah, ini adalah tahun kedua Chinese New Year di tengah pandemi. Jadi COVID-19 itu terdeteksi dari Wuhan itu menjelang Natal tahun 2019 lalu atau 1 tahun yang lalu. Kemudian terdeteksi di Makau itu di awal Januari 2020. Sehingga pada tanggal 10 Januari 2020 pemerintah langsung mengambil tindakan dengan lockdown selama 2 minggu. Nah, pada saat itu adalah pertama kali perayaan Chinese New Year, di mana Imlek atau Chinese New Year datang di awal Januari 2020. Tempat ini yang biasanya penuh dengan lautan manusia seketika sepi karena ditutup sama pemerintah. Banyak parade-parade Chinese New Year atau parade-parade Imlek yang sudah direncanakan akan digelar mendadak dibatalkan oleh pemerintah. Jadi tahun ini 2021 ini adalah tahun kedua untuk perayaan Chinese New Year di kota Makau di tengah pandemi dengan sepi seperti ini. Jadi sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada digelar acara ataupun parade-parade seperti sebelum-sebelumnya. Nah sob, perayaan Chinese New Year ini adalah perayaan yang sangat meriah di daratan Cina ini ya, atau seperti Hong Kong dan Makau. Jadi memang banyak etnis kaum Cina yang ada di sini sebagai penduduk lokal, penduduk asli ya, di luar daripada penduduk Portugis yang merupakan kaum datangan. Nah, biasanya di tengah perayaan Chinese New Year itu akan digelar banyak parade ya, yang menunjukkan kultur budaya dari seluruh kawasan ya, kayak pendatang seperti Portugis, Vietnam, ataupun Nepal, India dan sebagainya yang telah menjadi penduduk sini. Tetapi untuk kedua kalinya parade itu ditiadakan, yaitu mencegah kerumunan massa. Padahal sebenarnya sob, di dunia ini kota yang paling teraman itu adalah Makau. Karena meskipun Makau berdekatan sama Wuhan, kurang lebih kawasan Makau ini sangat dekat sekali sama Wuhan, tapi tidak ada satupun korban jiwa yang meninggal akibat COVID. Di awal tahun 2020 lalu, penderita COVID-19 itu yang baru saja berkunjung di Wuhan itu hanya 9 orang, kemudian mereka semua sembuh ya. Kota Makau ini melakukan lockdown selama 4 bulan berturut-turut dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Makau sangat safe
dan tidak ada penyebaran yang begitu pesat ya, karena memang negaranya, kotanya atau pemerintahnya itu sangat bijaksana sekali dan berani mengambil tindakan lockdown. Meskipun negara ini sudah 1 tahun, memang omset dari kota ini adalah pariwisata ya, seperti turis-turis yang berkunjung ke sini untuk bermain kasino. Karena semenjak di lockdown menutup semua pintu-pintu masuk dari pendatang asing, membuat otomatis kerugian yang sangat besar ya. Banyak di sini juga pengusaha-pengusaha pada bangkrut karena mereka tidak bisa menghasilkan dan mereka harus membayar semua pajak dan sebagainya ya. Terus banyak juga pekerja-pekerja yang tidak bisa bekerja selayaknya karena mereka kerja itu hanya beberapa jam dan mungkin hanya beberapa pertemuan. Jadi gaji yang mereka terima pun bahkan tidak mencukupin untuk biaya hidup sendiri di sini. Banyak teman-teman saya, salah satunya juga, bagi mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan kecil ya, atau anak perusahaan. Jadi mereka tidak bisa menerima gaji full. Jangankan gaji full, dalam 1 minggu aja mereka paling cuman beberapa hari kerja dan itu cuman beberapa jam. Jadi mereka tuh cuman bisa menerima gaji daripada semestinya itu sekitar 30%. Coba bayangin, kita harus makan, kita harus bayar sewa atau kontrakan ya. Jadi sangat menyedihkan sekali. Dan di satu sisi sob, kita tuh nggak bisa pulang ya. Dalam artian nggak bisa pulang adalah kita nggak bisa cuti. Kalau kita mau pulang berarti selamanya kita nggak akan bisa kembali ke sini karena memang semua ditutup untuk pendatang. Jadi buat teman-teman saya yang selalu bertanya ya, ada nggak job di Makau? Untuk saat ini Makau tertutup ya, Makau tidak menerima pendatang. Kalau pekerjaan itu ya ada banyak di sini yang membutuhkan untuk pelayanan jasa ya, cuman ya karena kondisinya belum kondusif, jadi ya tidak menjanjikan juga kita bisa earn money, kita bisa mendapatkan gaji yang memuaskan ya, karena memang ya itu tadi saya sudah memperlihatkan toko-toko tutup, restoran tutup, dan ini yang datang ini tuh cuman penduduk-penduduk lokal atau pekerja-pekerja asing yang masih bekerja di sini. Nah, untuk pulang sendiri, pulang ke tanah air itu pun ribet banget sob. Kenapa ribet? Kita harus mendaftar paling enggak itu 3 bulan sebelum kita pulang. Jadi proses untuk mendapatkan tiket saja udah sangat ribet. Kita harus ngantri, harus dikumpulin dulu. Kalau misalnya pengajuan tiket untuk pulang ke tanah air itu banyak, maka akan cepat pulang. Tapi kalau sedikit, nunggu lagi sampai banyak gitu. Dan ketika pulang pun ya ribet, kita harus ke Hong Kong dulu. Jadi dari sini dikumpulin nih, misalnya tim grup yang mau pulang tanggal sekian, jumlahnya harus memenuhi kapasitas yang ditentukan. Kalau kurang ya nggak bisa dulu, masih belum bisa. Karena apa? Sekali jalan gitu loh sob. Jadi dari sini kan ketika orang udah berkumpul semua, udah banyak calon penumpang yang pulang, itu satu ferry itu adalah semua isinya penumpang yang akan pulang ke Indonesia. Kemudian berkumpul di Hong Kong, di bandara Hong Kong, dan disitulah nanti digabungkan sama penumpang-penumpang yang dari Hong Kong juga, yang tentunya warga Indonesia. Jadi sangat ribet dan berbelit ya sob. Jadi kalau kita mau pulang itu bisa, tapi tetap pulang untuk selamanya, karena selama masa kayak sekarang ini masih lockdown tuh kita nggak bisa balik lagi, nggak bisa ada penerbangan untuk dari Indonesia ke Makau untuk pendatang, nggak ada sob.
Ya, semoga informasi tadi ya bisa menjadi tambahan buat kalian yang masih bingung nih, masih bertanya-tanya pengen ke Makau, ada nggak kerjaan. Ya untuk saat ini memang nggak ada. Jadi jangan percaya sama iming-iming, misalnya ada orang atau calo-calo ya bilang oke di sini bayar sekian nanti terbang, ini jangan dulu karena memang kita pun kondisinya belum tahu sampai kapan sih seperti ini. Ya mari sama-sama kita berdoa semoga semuanya membaik kembali seperti dulu ya sob.